Jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI Haja Novita Wijayanti SEMM dari fraksi Partai Gerindra resmikan embung pangkalan di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpojong, Kabupaten Cilacap, Minggu 26 September 2021. Juga Tayem, ada juga masyarakat, juga dari Pemuda Pancasila. Terima kasih, seluruh rangkaian acara ini sudah hampir mendekati rampung. Terlihat dari kami melaporkan Ibu Haja Novita Wijayanti didampingi oleh Bapak Bambang dari Dinas PUPR, juga yang lainnya, untuk pertama kalinya memotong pembukaan atau peresmian embung pangkalan yang ada di Desa Tayem Timur. Sudah dilakukan. Terima kasih Ibu Haja Novita Wijayanti yang sudah menggunting pita tanda resminya pembukaan embung pangkalan. Dilanjutkan juga dengan penanaman pohon, mungkin ya, mohon izin ya, penanaman pohon secara simbolis. Bapak Ibu Haja Novita Wijayanti, Bapak Kepala Balai, Bapak David Ishak dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, penanaman pohon, dan nanti akan dilanjutkan dengan penanaman atau penaburan benih ikan. Nanti sesuai yang sudah kami sebutkan, pertama dari Ibu Haja Novita Wijayanti, Bapak David, terus Dev mewakili Pak Sugeng, dan juga Pak Fedian. Ya, goodie bagnya dibongkar Pak, dibuka itu. Plastiknya itu dibongkar heula eta. Ya, dibongkar heula. Digunting ku peso Pak. Udah kayak gitu aja cukup lah. Pakai pacul nggak apa-apa Pak. Nggak pacul baik, nah kayak gue. Baik, terlihat di sebelah kanan kami melaporkan bersiap-siap Ibu Haja Novita Wijayanti untuk menanam pohon yang pertama. Mudah-mudahan pohon ini akan tumbuh subur, melindungi, bikin teduh, bikin adem seperti kota Tayem pada umumnya. Terima kasih kepada Ibu Haja Wijayanti, walaupun setiap hari memegang tinta ballpoint, tapi hari ini terlihat memegang cangkul. Tapi tetap pantas Bu, hasilnya dari Tayem sih, tetap pantas saja. Asrine wong tani, tapi sikit dari wong sukses, selalu memberikan aspirasi. Iya. Baik, dilanjutkan oleh Bapak David Ishak, terus juga Bapak Bambang. Ya, persilakan untuk penanaman pohon yang kedua. Bapak Dev mewakili Pak Sugeng dan juga Pak Febrian. Pak, ini bentuk suatu real ya, nyata bahwa apa yang menjadi usulan dari anggota DPR untuk meningkatkan atau lebih mengefektifkan sumber daya air sudah terlaksana sekarang, Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak ini? Ya, jadi betul bahwasanya potensi sumber air yang ada di Sungai Pangkalan ini sudah kita ciptakan, artinya sudah kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Tayem dan juga desa sekitarnya. Jadi diantaranya sudah kami bangun embung sini, jadi ini sudah merupakan sumber air, bukan hanya untuk wisata, ya, tidak hanya untuk wisata, tapi sebagai sumber air untuk air baku dan irigasi. Ya, itu. Terus dari manfaat sendiri Pak untuk sektor pertanian, saya ingin tahu, terutama sektor pertanian bisa mengairi berapa sawah hektar Pak di sini Pak? Kalau dari hasil survei kami itu sawah yang ada itu
hektar, 5 hektar itu baru dia 25 hektar Pak. Semua itu yang sudah berfungsi maksudnya ya. 25 hektar, ada yang secara potensi lebih dari itu. Tadi Ibu Nanti sampaikan sekitar 50 hektar yang potensi. Iya. Pak, mungkin kedepannya mungkin yang namanya sektor pertanian termasuk unggulan ya Pak ya di Iya. masa pandemi sekarang Iya, ini. iya. Hanya petani yang ibaratnya tidak berpengaruh. Mungkin ada rencana ke depan agar embung ini bisa lebih luas lagi Pak Ya. untuk pengairannya Pak. Ya, jadi yang jelas bahwasanya kami sudah menyediakan sumber air ini, diantaranya untuk air baku. Air baku ini tadi sudah saya sampaikan di sana juga 6,3 liter per detik. Jadi secara kesempatan bisa sampai untuk 5.000 jiwa. Nah, saya belum begitu paham berapa jiwa yang ada di Desa Tayam. 7.200 lebih. Nah, berarti itu sudah bisa untuk Desa Tayam. Nanti tambah lagi yang Hanum. Nah, itu untuk air baku Pak. Nah, selain itu juga kami alokasikan juga untuk irigasi kan, gitu kan. Ini kan air baku Pak, mungkin kedepannya ada kerjasama dengan Perumdam atau bagaimana Pak bisa? PDAM Pak? Oh, PDAM bisa, karena PDAM ini kan yang membuat sampai sama rumah. Ya, tadi saya juga sudah sampaikan bahwasanya 1 liter ini bisa untuk 80 sambungan rumah. Kalau satu SR ini satu rumah tangga itu kan total bisa sampai 5 orang, bisa sampai 8 orang. Tinggal nanti kalikan aja 6,3 liter kali 80. Ya. SR 80 rumah tangga kali jumlah jiwanya berapa itu? Ya berarti itu rencana ke depan gitu ya, Ya, Pak. Untuk Monggo, Pak. ibu kita, untuk ibu Ya. kita. Siap. Ini usulan dari masyarakat sudah terrealisasi. Apakah ada program karena masih banyak di Cilacap dan di Banyumas di dapil Ibu, bagaimana Ibu ini? Ya pastinya anggarannya kan apalagi sekarang ya sedang COVID itu anggaran terbatas, kemudian ada refocusing yang pastinya saya DPR RI dari dapil sini dengan Kementerian PU dari sumber daya air itu akan maksimal gitu ya. Dari usulan-usulan itu nanti mana yang menjadi prioritas itu yang akan kita realisasikan. Itu kira-kira semoga embung ini bisa manfaat itu aja ya. Bu, ini prosesnya lama nggak Bu untuk bisa direalisasikan ini Bu? Berapa tahun mungkin Bu proses pengajuannya yang ini? pasti Bu? sebelum ini kan ada yang namanya survei, kemudian ada juga DED ya, Ya, apa? investigasi. Ada proses 1 tahun ya desainnya. Jadi tahun pertama biasanya desain dulu anggarannya, konsultan desain, kemudian baru tahun berikutnya ada realisasi. Kalau usulan-usulan seperti ini ya 2 tahun biasanya dalam proses gitu. Tapi Dan mungkin dengan kebetulan sumber daya air ini timnya masif gitu ya ke desa-desa untuk melihat mana yang memang memerlukan gitu. Semuanya memerlukan, tetapi dengan adanya keterbatasan ini bertahap itu direalisasikan. mungkin untuk kedepannya Bu di dapil Ibu sendiri ada yang lebih emergensi nggak? Daerah mana yang kira-kira perlu bantuan proyek seperti ini Bu? Ini sedang kita lihat gitu ya, kita monitor, kita pelajari bersama dengan sumber daya air mana yang paling penting prioritas untuk bisa direalisasikan tahun depan gitu. Banyak sekali usulan lagi dipilih gitu ya. Ya, Sore nanti kemudian- hujan kesian. Siap. Ini kan masih ada PR juga. Sudah ada air baku tetapi belum teralirkan ke masyarakat dan ke sawah lahan pertanian. Nah ini kira-kira apa yang akan dilakukan nih? Ya pastinya nanti kepala desa nih akan koordinasi dengan PPK, dengan Satker dan seluruh tim yang diperlukan untuk bisa mengalir kepada seluruh sawah, kemudian kemana-mana yang diperlukan gitu. Jadi jaringannya, kebutuhannya bagaimana secara teknis itu tidak bisa dibahas cepat kan, pasti akan dipelajari. Ini bertahap, ini sudah ada, nanti berikutnya apa gitu. Sedikit Bu, Semuanya bertahap. tadi disampaikan terkait dengan di sini bisa jadi wisata ya salah satunya. Itu nanti pengelolanya apakah dari pemerintah desa atau Pemda atau mana Pak? Kalau wisata di sini pastinya pemerintah desa. Pemerintah desa, Biasanya akan bekerja sama dengan BUMDes yang ada. Tinggal desa sini sudah ada BUMDes belum? Kalau belum nanti dibentuk, maka itu akan mengelola wisata di sini. Jadi akan tumbuh perekonomian baru yang ada di sini. Selfie, wisata, kemudian jualan dan lain sebagainya, olahraga dan lain sebagainya ini dimanfaatkannya
multiplier efek yang tadi saya sampaikan. Ya, kemudian Itu ya. Cilacap itu kan dikenal sebagai salah satu daerah dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Nah, ini apakah ada kaitannya juga dengan misalnya bahaya banjir dan sebagainya untuk embung itu? Kalau embung kan menyediakan air untuk bisa mencukupi ya, kebutuhan gitu. Kalau banjir Cilacap memang daerah gempa, banjir, tsunami gitu ya. Jadi ini satu-satu kita cari solusinya gitu. Jadi nanti akan kita bahas bareng-bareng. Ya kira-kira Oke, makasih ya Bu, semuanya. makasih. Hajat hidup orang banyak di daerah Tayang ini. Terlihat Ibu Haja Novita Wijayati akan menabur benih ikan yang akan ditaburkan di Embung Pangkalan di Desa Tayem. Sore hari ini didampingi Bapak Bambang juga rekan-rekan dari dinas atau juga Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon partisipasi seluruh masyarakat, tamu undangan. Ya, 1, 2, 3 sudah ditabur sekitar 1.500 ekor ikan. Hari ini satu jenis ikan, itu baru ikan bawal. Berikutnya adalah ikan lele. Arwana nggak jadi. Arwana hari ini kebetulan lagi kurang sehat. Baik, selanjutnya penaburan benih ikan. Yang kedua terlihat dari kejauhan dari Kementerian PUPR juga didampingi. Jenis ikan berikutnya adalah ikan lele. Ya, betul sekali, kami mohon bantuan. Yang paling utama adalah keberadaan masyarakat lingkungan di sini untuk dijaga, terutama faktor alam, terus kebersihan, penanaman pohon ini terutama untuk tetap selalu dijaga, dirawat, karena untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Yakin ke depan yang memang lagi ditonjolkan adalah objek wisata desa, yang tentu saja keberadaan untuk menguntungkan salah satu aset daerah, keberadaan daerah menumbuh kembangkan UMKM. Inilah sebagai dasar hukum. Tidak ada yang mabok ya, ikannya nggak ada ya? Oh, hah? Dua yang mabok, jadi nanti saya suruh tangkap. Terlihat ikan-ikannya segar semuanya. Iya, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu bisa dijaga Ibu Ki. Awas, keputing langsung diusupan. Ulah. Ulah masuk Pak. Jawa ya Bu, ya apa-apa lah. Ya yang penting kombingnya jadi pancing Ibu. Dijaga, nak nasib mancing itu namanya baik. Dijaga, suruh besar-besar. Dilanjutkan, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, untuk bisa bahagiakan bersama di Nah ini belum mengacu ke daerah persawahan. Walaupun ini statusnya untuk air baku, otomatis di daerah air baku juga untuk daerah persawahan atau pertanian. Apalagi termasuk Desa Tayem Timur itu termasuk ternak sanen yang terbesar kemungkinan. Ya terbesar yang ada di KB1, diantaranya kambing sanen. Itu asli kambing dari luar negeri. Yang diutamakan adalah susunya, susu murni. Oh ya, setelah terjadinya ini bangunan selesai kayak gini Pak ya, ini harapan Bapak ke depan seperti apa Pak? Harapan saya kepengennya ya dilanjut untuk pengairan dan tempat wisata juga dan bekerjasama dengan BUMDes. Oke. Anggarannya berapa, Pak? Anggaran ini 5,8 kalau tidak salah. M ya? Ya. Terima kasih. agak geser Bapak Ibu semuanya dari dinas PUPR tamu undangan. Ya,
view-nya tetap kelihatan Ibu Novita yang cantik di belakang tuh tulisannya. Asik. Terlihat, saya jongkok aja deh. Ya. Cantik semuanya dari seluruh perangkat desa, jajaran Dinas PUPR, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten. Nah, ini tanggapan Mas Dery selaku anggota DPRD dari Dapil sini ini, tanggapannya seperti apa ini dari ketahanan pangan dan pencegahan COVID? Jadi kalau saya sebagai wakil rakyat, atas upaya dan kerja keras Ibu Hajah Novita Wijayanti, di mana telah memperjuangkan adanya vaksin untuk Kabupaten Cilacap dan Banyumas, kemudian juga terbangunnya embung yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa setempat maupun desa sekitarnya ini, kami memberikan apresiasi sangat luar biasa. Itulah harapan kami sebagai wakil rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap terhadap anggota DPR RI, di mana setiap keluhan, setiap kebutuhan masyarakat itu direspon, dan alhamdulillah kami memang sangat bangga sekali dengan beliau Bu Novita Wijayanti yang sudah begitu banyak menurunkan aspirasi ya, di Kabupaten Cilacap khususnya ya, di sini embung, kemudian di Bantarsari ada pembangunan jembatan gantung, di mana lagi itu sangat luar biasa. Jadi kami sangat bangga, untuk itu sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan juga tentunya mendoakan kepada beliau supaya selalu diberi kesehatan dan diberi kemudahan di dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di pemerintah pusat sana, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya memiliki seorang wakil rakyat seperti beliau Bu Novita Wijayanti. Kabupaten yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kebutuhan apa yang urgent, mungkin ada sesuatu yang urgent terkait dengan ketahanan pangan yang dibutuhkan lagi, Pak? Kalau untuk ketahanan pangan saat ini itu di samping juga mungkin irigasi ya, itu yang paling sering kami dengar keluhan dari masyarakat ini adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dan ketika mereka beli pupuk itu harganya begitu tinggi, sebaliknya ketika panen harga hasil produk tani ini sangat murah. Ini yang keluhan dari para petani. Langkahnya apa Pak dari wakil sendiri? Dari saya sendiri selalu mendorong kepada dinas terkait untuk terus berupaya. Pendistribusiannya ini harus betul-betul diatur sesuai dengan musim tanam. Ya, jangan sampai overload seperti kemarin pada musim tanam pertama terlalu banyak sehingga distributor itu melakukan penumpukan. Karena numpuk terlalu lama, otomatis juga akhirnya mereka menjual keluar. Sementara kemudian pada musim tanam berikutnya, karena jatahnya kan sudah terbatas itu, sudah ditentukan untuk Kabupaten Cilacap berapa. Kalau sudah habis di musim tanam pertama, otomatis kan di musim tanam kedua akhirnya langka pupuk itu. Ini yang terjadi kemarin, harapannya untuk ke depan jangan sampai terjadi lagi. Itu. Dan juga operasi pasar tentunya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga harga-harga hasil produk pertanian. Ya. Gitu. Terima kasih. Ya. Cukup ya? Ya, terima kasih Pak. Dalam upaya mewujudkan ketahanan air serta meningkatkan ketersediaan air minum dan irigasi, pemerintah melalui BPWS Citandui melakukan pembangunan embung pangkalan di Desa Tayem Timur merupakan aspirasi Komisi 5 DPR RI Hajah Novita Wijayanti dari fraksi Partai Gerindra Dapil Cilacap dan Banyumas. Dari Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, lokasi embung pangkalan, Kabar 1 Nusantara melaporkan.